Sri Lanka adalah sebuah negara pulau yang terletak di sebelah selatan India. Bagi orang Indonesia, negara ini harusnya bukanlah negara yang asing karena seringnya negara ini dijadikan jalur transit pesawat oleh orang-orang yang hendak atau baru saja melakukan ibadah haji di Mekah, Arab Saudi. Macan Tamil atau lengkapnya Macan Pembebasan Tamil Eelam atau Tamil Ila Fitulalai Pulikat adalah kelompok pemberontak dari Sri Lanka yang bercita-cita mendirikan Tamil Eelam, suatu negara impian di wilayah utara timur Sri Lanka yang populasi penduduknya murni berasal dari etnis Tamil. Di media-media berbahasa Inggris, kelompok ini lebih dikenal dengan nama Tamil Tigers atau Liberation Tigers of Tamil Eelam. Macan Tamil utamanya terkenal karena keterlibatannya dalam konflik bersenjata dengan pemerintah Sri Lanka sejak tahun 1976 sebelum akhirnya mengaku kalah pada tahun 2009. Macan Tamil sangat melegenda di seantero dunia bukan hanya karena bisa bertahan selama puluhan tahun ketika terlibat konflik bersenjata dengan pasukan pemerintah Sri Lanka, tapi juga karena struktur organisasi kekuatan militernya yang amat kompleks. Sebagai kelompok bersenjata yang tidak mewakili negara berdaulat manapun, Macan Tamil mungkin adalah satu-satunya kelompok pemberontak di dunia yang memiliki angkatan laut udaranya sendiri. Macan Tamil juga diketahui sebagai kelompok pemberontak modern pertama di dunia yang mempopulerkan taktik bom bunuh diri lewat salah satu divisi militernya, Macan Hitam atau Black Tigers. Ditinjau dari komposisi etnisnya, penduduk Sri Lanka terdiri dari dua kelompok utama, etnis mayoritas Sinhala yang umumnya memeluk agama Buddha dan etnis minoritas Tamil yang sebagian besarnya adalah penganut agama Hindu. Benih-benih konflik antara kedua etnis di era modern mulai timbul setelah Inggris selaku penguasa Sri Lanka sejak abad ke-19 berniat mendirikan parlemen lokal yang jumlah anggotanya ditentukan berdasarkan komposisi etnis. Ketika Sri Lanka memperoleh kemerdekaan pada tahun 1948, ketegangan antara kedua kelompok etnis mengenai komposisi parlemen yang ideal tidak lantas menurun, tapi malah semakin memanas. Salah satu penyebabnya adalah karena pemerintahan baru Sri Lanka yang didominasi oleh etnis Sinhala mulai menjalankan aneka kebijakan yang cenderung menganak-emaskan etnis Sinhala dan mengesampingkan etnis Tamil. Kebijakan-kebijakan itu antara lain penetapan Sri Lanka sebagai negara kesatuan, bukan negara federal sesuai dengan yang diinginkan komunitas Tamil, pengesahan bahasa Sinhala sebagai bahasa nasional Sri Lanka, dan pelarangan impor media cetak serta film berbahasa Tamil dari India. Ketegangan antara komunitas Tamil dan Sinhala juga berbuntut pada timbulnya sejumlah konflik sipil di mana yang terparah terjadi pada tahun 1958. Saat itu, rumah-rumah penduduk etnis Tamil dijarah dan dibakar sehingga sekitar 200 orang penduduk Tamil harus meninggal dan 25.000 lainnya menjadi tunawisma. Pihak Tamil lantas melancarkan tuduhan bahwa pemerintah Sri Lanka sebenarnya berada di balik aneka kerusuhan tersebut sambil menyatakan bahwa pemerintah Sri Lanka punya agenda atas kejadian tersebut. Menyusul tidak terselesaikannya masalah dan konflik antar etnis yang semakin berlarut-larut, gerakan mendukung negara Tamil yang terpisah dari Sri Lanka pun mulai muncul pada dekade 1970-an. Pada periode yang sama, kelompok-kelompok ekstremis Tamil mulai bermunculan dengan tujuan memperjuangkan cita-cita tersebut lewat jalur perjuangan bersenjata. Salah satu dari kelompok ekstremis tersebut adalah Tamil New Tigers atau TNT yang dibentuk oleh Velupillai Prabhakaran dan Chetty Tanabalasingam pada tahun 1972. Menyusul tewasnya Tanabalasingam di tangan aparat Sri Lanka, struktur organisasi TNT lalu dirombak ulang pada tanggal 5 Mei 1976 menjadi apa yang kelak dikenal sebagai Macan Tamil. Sejak pertama kali berdiri, Macan Tamil menerapkan peraturan yang ketat kepada para anggotanya. Mereka dilarang mengkonsumsi alkohol, rokok, memiliki jodoh, dan berkomunikasi dengan anggota keluarganya. Lebih lanjut, para personil Macan Tamil juga diharuskan menelan pil racun sianida bila tertangkap oleh pasukan musuh untuk mencegah pihak musuh mengorek informasi dari personil Macan Tamil yang tertangkap hidup-hidup. Dengan aneka peraturan ketat tersebut, Macan Tamil berhasil tumbuh menjadi salah satu kelompok pemberontak paling berpengaruh dalam konflik di Sri Lanka.
Setahun setelah pendiriannya alias pada tahun 1977, Macan Tamil berhasil mendapatkan dukungan politik dan finansial dari Appapillai Amirtalingam, pemimpin kubu oposisi dalam parlemen Sri Lanka. Tahun 1980 menyusul semakin meningkatnya aksi-aksi penyerangan yang dilakukan para pemberontak Tamil, pemerintah pusat Sri Lanka akhirnya setuju untuk memberikan jatah kekuasaan lebih besar kepada para politikus Tamil. Kendati demikian, kebijakan tersebut tidak lantas menghentikan konflik bersenjata di Sri Lanka karena Macan Tamil dan kelompok-kelompok pemberontak Tamil lainnya hanya menginginkan negara Tamil merdeka sebagai solusi akhir perjuangan bersenjata mereka. Memasuki tahun 1984, konflik bersenjata di Sri Lanka memasuki fase baru setelah Macan Tamil dan kelompok-kelompok bersenjata pro-Tamil lainnya menggabungkan diri untuk membentuk kelompok pemberontak bersama yang bernama Elam National Liberation Front atau Front Pembebasan Nasional Elam. Pada periode ini pula, militer dan intelijen India secara diam-diam mulai melatih dan mempersenjatai para personil ENLF karena faktor simpati mengingat India memang memiliki jumlah etnis Tamil yang cukup besar di wilayahnya. Campur tangan India terbukti membuat kelompok pemberontak Tamil di Sri Lanka menjadi semakin efektif dan berbahaya dalam melakukan aksi-aksi penyerangan. Salah satu contohnya adalah ketika pada tahun 1983, para personil Macan Tamil melakukan penyerangan ke pos patroli 44 Bravo, Jaffna, Sri Lanka Utara, di mana serangan tersebut dilaporkan menewaskan 13 tentara Sri Lanka. Setahun kemudian alias pada bulan November 1984, para personil Macan Tamil membantai 62 penduduk desa Dollar Farm dan Kent Farm, termasuk anak-anak di dalamnya. Sebulan kemudian, para personil Macan Tamil juga membunuh 30 orang penduduk Tamil karena mereka menolak saat diminta menjadi anggota baru Macan Tamil. Kemesraan antara India dan Macan Tamil ternyata tidak berlangsung lama menyusul timbulnya kecurigaan dari kubu Macan Tamil bahwa India sebenarnya membantu para pemberontak Tamil karena memiliki agenda rahasianya sendiri. Buntutnya, pada tahun 1986 Macan Tamil pun memutuskan untuk memisahkan diri dari ENLF dan mulai terlibat kontak senjata dengan kelompok-kelompok pemberontak Tamil lainnya. Konflik antara sesama kelompok pemberontak itu berhasil dimenangkan oleh Macan Tamil dan para anggota kelompok pemberontak Tamil yang kalah lalu diserap ke dalam keanggotaan Macan Tamil. Tahun 1987, hubungan antara India dan Sri Lanka mengenai konflik di Tamil memasuki babak baru setelah perundingan antara keduanya menghasilkan kesepakatan Indo-Sri Lanka. Dalam kesepakatan tersebut, Sri Lanka berjanji akan memberikan otonomi khusus pada wilayah-wilayah Tamil. Sebagai gantinya, India akan mengirimkan pasukannya untuk membantu proses pelucutan senjata. Ketika Macan Tamil menolak menghentikan aktivitas bersenjatanya, konflik antara pasukan India dan Macan Tamil pun pecah sebelum akhirnya pada tahun 1990, pasukan India ditarik mundur dari Sri Lanka dengan menanggung korban jiwa 1.200 personil dan kerugian finansial 10,3 miliar rupiah. Menjelang mundurnya India dari Sri Lanka, pada tahun 1989 pihak Macan Tamil dan pemerintah setuju untuk melakukan gencatan senjata di tahun yang sama. Namun, fase gencatan senjata tersebut tidak berlangsung lama setelah pada bulan Juni 1990, para personil Macan Tamil menembaki dan membunuh 600 polisi tak bersenjata di kantor-kantor polisi Sri Lanka Timur. Beberapa bulan kemudian alias pada bulan Agustus 1990, pihak Macan Tamil menyerang 4 masjid dan membunuh 147 warga muslim lokal di dalamnya. Akibat serangan tersebut, komunitas muslim Sri Lanka yang awalnya bersikap netral selama konflik pun berbalik memusuhi Macan Tamil dan mendukung pasukan pemerintah. Menyusul berakhirnya fase gencatan senjata, konflik bersenjata antara pasukan Macan Tamil dan Sri Lanka pun kembali pecah di mana intensitas konflik semakin lama semakin meningkat. Puncaknya adalah ketika pada tahun 1991, sekitar 5.000 tentara Macan Tamil mengepung markas militer Elephant Pass yang terletak di dekat semenanjung Jaffna. Pertempuran berlangsung sengit, namun pasukan Sri Lanka akhirnya bisa mempertahankan markas militer tersebut setelah mereka mendapatkan bantuan pasukan sebanyak 10.000 personil.
Selama dekade 1990-an, kondisi di medan perang diwarnai tarik ulur antara pasukan pemerintah Sri Lanka dan pasukan Macan Tamil, di mana awalnya pasukan Macan Tamil berhasil memojokkan pasukan pemerintah Sri Lanka yang ada di utara sebelum kemudian pasukan Macan Tamil berhasil dipukul mundur pada tahun 2000. Pada periode ini pula, aksi-aksi bom bunuh diri yang dilakukan oleh para personil Macan Tamil di seantero Sri Lanka juga semakin sering terjadi. Contoh serangan bom bunuh diri paling fenomenal pada periode ini adalah serangan di bulan Mei 1993 yang menewaskan Presiden Sri Lanka saat itu, Ranasinghe Premadasa. Memasuki tahun 2001 menyusul munculnya pernyataan dari AS yang berjanji akan membantu pemerintah Sri Lanka menumpas Macan Tamil sebagai bagian dari program perang melawan terorisme. Macan Tamil yang selama ini ngotot memperjuangkan negara Tamil merdeka, mulai melunak dan menawarkan otonomi daerah sebagai solusi alternatif untuk mengakhiri konflik. Hasilnya pada tahun 2002, kedua belah pihak sepakat untuk berhenti mengangkat senjata dan beberapa kali terlibat perundingan. Namun sayangnya, perundingan menemui jalan buntu dan konflik bersenjata kembali meletus di akhir tahun 2005. Memasuki pertengahan tahun 2006, Macan Tamil melakukan percobaan pembunuhan kepada Letjen Sarat Fonseca dengan cara mengirim salah seorang personil wanitanya yang sedang hamil, Anoja Kugentirasa, untuk melakukan aksi bom bunuh diri di Colombo, ibu kota Sri Lanka. Pasca percobaan pembunuhan tersebut, opini dunia internasional kepada Macan Tamil langsung berubah drastis dari yang awalnya cenderung netral menjadi negatif. Uni Eropa contohnya, tak lama sesudah peristiwa tersebut langsung menetapkan Macan Tamil sebagai organisasi teroris dan membekukan aset-aset milik Macan Tamil di Eropa. Suatu pukulan telak bagi Macan Tamil karena mereka harus kehilangan salah satu sumber pemasukan utamanya. Tak lama sesudah tewasnya Prabakaran, Macan Tamil secara resmi mengakui kekalahannya. Para anggotanya yang tersisa menyerahkan diri kepada pemerintah. Dengan demikian, riwayat perjuangan bersenjata Macan Tamil yang sudah berlangsung selama 3 dekade lebih pun berakhir.